Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Iza Al-Ulum dengan NIM 240203050 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu pentingnya air putih untuk kesehatan. Air putih memiliki peran yang sangat luar biasa dalam menjaga fungsi tubuh dan kesehatan kita sehari-hari. Seberapa penting sih itu? Mari kita simak bersama mengapa minum air putih itu penting dan bagaimana kebiasaan ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Seberapa penting air putih itu dalam kehidupan kita? Air putih adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Dengan konsumsi yang cukup, kita dapat menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan energi, dan mendukung fungsi organ secara optimal. Itu hanya beberapa dari fungsi yang kita ketahui. Lalu, air sebagai kebutuhan dasar. Air merupakan komponen terbesar dari struktur tubuh manusia kurang lebih 60-70%. Wow, itu sangat banyak ya teman-teman. 60-70% itu adalah dari berat badan orang dewasa berupa air, sehingga sangat diperlukan air minum oleh tubuh, terutama bagi yang berolahraga atau berkegiatan berat. Jadi setiap habis olahraga jangan lupa minum air putih. Lanjut, manusia memerlukan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari pola makan. Salah satunya adalah kebutuhan air minum. Diketahui bahwa 70% tubuh manusia berbentuk cair. Lalu, manfaat utamanya apa aja sih? Yang pertama ada mencegah dehidrasi. Karena jika tidak minum air putih atau kekurangan minum air putih, kita mudah dehidrasi. Tubuh kita, karena 60-70%-nya adalah berisi air, jika kekurangan sedikit saja, itu akan membuat kita dehidrasi. Lalu yang kedua ada menjaga kesehatan pencernaan. Air juga bisa menjaga untuk kesehatan pencernaan loh teman-teman. Karena dengan begitu, lambung kita akan tetap terjaga dari bakteri-bakteri yang jahat atau virus-virus yang jahat. Lalu yang ketiga ada menjaga kesehatan kulit. Kenapa ini bisa menjaga kesehatan kulit? Karena kulit itu pada dasarnya adalah akan lembab jika sering terkena air. Jika kurang minum air, itu bisa terlihat akan timbul keriput-keriput tipis dan kerutan-kerutan hitam. Lalu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Seperti yang pernah didengar, jika kita kurang minum air, biasanya kita akan kehilangan konsentrasi. Jadi air putih itu sangat penting untuk konsentrasi kita. Lalu membantu menurunkan berat badan dan membantu proses detoksifikasi. Kebutuhan harian air putih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu minuman merupakan unsur gizi yang sama pentingnya dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tubuh perlu minum air mineral sebanyak kurang lebihnya 1 hingga 2,5 liter per hari, atau setara dengan 6 hingga 8 gelas. Cukup banyak ya teman-teman. Ketercukupan air putih yang diminum memang tergantung usia, aktivitas, dan berat badan. Namun umumnya kebutuhan air yang harus diminum secara normal sebanyak 2,1 sampai 2,5 liter sehari. Lalu dampak dari kekurangan air putih apa saja ya dampaknya? Yang pertama ada dehidrasi. Jika kita kekurangan minum air putih, maka dampak yang pertama adalah dehidrasi. Karena kita akan kekurangan cairan dalam tubuh. Lalu yang kedua ada gangguan ginjal. Gangguan ginjal ini jika kita kekurangan air dalam terus-menerus gitu, kita tidak suka minum air putih, lebih suka minum yang manis-manis, itu bisa akan gangguan ginjal. Lalu yang ketiga ada penyakit infeksi kandung kemih. Itu juga bisa terjadi karena kita kurang asupan air putih. Jadi ginjal kita
terus-menerus menyaring minuman-minuman yang tidak sehat. Lalu ada kulit kusam seperti yang sebelumnya, lalu ada sakit kepala. Kapan sih waktu terbaik kita untuk minum air putih? Ini ya teman-teman, jadi jangan lupa dicatat. Yang pertama, pagi hari. Setelah bangun tidur, yaitu minum 1-2 gelas air putih untuk menggantikan cairan yang hilang selama tidur. Jadi selama tidur juga kita akan kehilangan cairan-cairan dari tubuh, dan pada pagi harinya kita harus mengganti itu dengan minum air putih 1-2 gelas. Lalu yang kedua, sebelum atau sesudah makan. Tentu ini harus ya teman-teman, sebelum atau sesudah makan itu kita minimalnya minum 1 gelas air putih untuk membantu pencernaan. Karena dengan air putih, setidaknya lambung kita terisi dengan air untuk membilas lambung kita sebelum atau sesudah makan. Lalu, yang ketiga, saat beraktivitas fisik. Tentu karena ketika beraktivitas fisik, kita melakukan banyak gerakan, kita mengeluarkan banyak energi, lalu kita berkeringat, kita harus meminum 1-2 gelas air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Lalu yang keempat ada saat berkeringat. Saat berkeringat ini air itu keluar dari tubuh kita. Lalu minum air putih untuk meringankan tubuh kita itu penting. Yang kelima ada saat merasa haus. Saat merasa haus, kita itu harus cepat-cepat minum air putih, teman-teman. Jangan kita alihkan dengan minum yang berperisa manis. Kita boleh minum berperisa manis, tapi kita kurangi. Minum air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Karena ketika merasa haus itu, berarti tubuh kita merasakan adanya kekurangan air dalam tubuh. Lalu yang keenam, ada sebelum tidur. Saat sebelum tidur, minum minimalnya 1 gelas air putih untuk mengisi cairan yang mungkin hilang di malam hari. Seperti yang pertama di awal, tubuh akan kehilangan cairan, lalu akan digantikan pagi harinya. Tapi, untuk berjaga-jaga malam harinya kita harus minum air putih juga. Lalu, ada mitos dan fakta dari minum air putih. Mitosnya yang pertama adalah minum 8 gelas air sehari sudah cukup untuk semua orang. Tetapi faktanya kebutuhan air setiap orang itu berbeda-beda loh teman-teman. Tergantung usia, berat badan, aktivitas, dan kondisi lingkungannya. Rekomendasi umumnya memang adalah 2-3 liter per hari. Tetapi itu bisa lebih untuk orang yang aktif berkegiatan seperti olahragawan, itu bisa lebih dari 2-3 liter per hari karena dia kan pasti mengeluarkan banyak keringat dan mengeluarkan banyak energi. Jadi kita harus mengganti energi dan kekurangan cairan itu dengan minum air putih. Lalu mitos yang kedua itu ada air putih hanya untuk menghilangkan dahaga. Memang benar teman-teman? Tidak dong. Faktanya, air putih memiliki fungsi penting lainnya, seperti menjaga suhu tubuh, melancarkan metabolisme, dan membantu fungsi organ. Lalu, mitos yang selanjutnya ada minum air putih bisa langsung menurunkan berat badan. Tidak ya teman-teman, maksud bisa menurunkan berat badan di sini adalah air putih membantu mengontrol nafsu makan dan meningkatkan metabolisme. Tetapi penurunan berat badan tetap membutuhkan pola makan sehat dan olahraga. Tentu tidak instan ya teman-teman, kita juga harus berolahraga, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Lalu, tips meningkatkan konsumsi air putih dari saya, yang pertama adalah bawa botol air kemana saja. Jadi saat kita merasa haus, kita bisa langsung minum air putih. Saat kita selesai makan, kita bisa langsung minum air putih, dan lain sebagainya. Yang kedua, gunakan aplikasi pengingat minum air. Terkadang, manusia itu mudah lupa ya teman-teman, jadi kita bisa meminta bantuan dari ponsel kita yang lebih pintar dari kita dengan menginstal aplikasi untuk mengingatkan minum air atau menyalakan alarm, barangkali itu juga bisa. Lalu, biasakan minum segelas air di pagi hari.
ini juga tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari ya teman-teman. Jadi kita harus membiasakan diri minimalnya minum segelas air di pagi hari, lalu membiasakan diri siang hari minum segelas air putih, begitu seterusnya, supaya kita terus terbiasa dan terbiasa. Lalu minum sebelum merasa haus. Jika perlu, kita harus minum air putih sebelum kita merasa haus. Lalu atur jadwal minum air. Tidak apa-apa loh teman-teman, kita membuat jadwal untuk tidak apa-apa loh teman-teman kalau kita ingin mengatur jadwal untuk minum air putih. Lalu yang keenam, gunakan botol dengan penanda waktu. Zaman sekarang itu kan sudah canggih ya. Di online shop itu banyak sekali botol-botol dengan penanda waktu. Kita bisa manfaatkan itu untuk penanda kita, setiap jam segini kita harus minum segini gitu. Lalu yang ketujuh ada gantikan minuman manis dengan air putih. Gantikan di sini tidak mesti kita harus langsung minum air putih terus. Tapi jika kita memang sudah ketercanduan minum yang manis-manis, kita bisa kurangi perlahan dan perlahan. Lalu sesuaikan suhu air sesuai preferensi. Misalnya teman-teman suka minumannya lebih hangat atau minumannya lebih dingin, kita bisa pakai dengan air hangat atau dengan air dingin. Lalu yang terakhir, ajak keluarga atau teman untuk saling mengingatkan. Karena kita tidak mau kita seolah berjuang sendirian ya teman-teman. Kita bisa ajak keluarga atau teman untuk saling mengingatkan untuk minum air putih. Sekian video pada video kali ini. Kesimpulannya adalah air putih adalah vital bagi tubuh manusia yang mendukung berbagai fungsi penting seperti hidrasi, metabolisme, dan detoksifikasi. Kekurangan air dapat berdampak serius termasuk dehidrasi, penurunan energi, dan masalah kesehatan lainnya. Konsumsi air putih yang cukup setiap hari membantu menjaga kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Minum air putih secara teratur adalah langkah sederhana tetapi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.